Kebidanan yang Universitas Raja Sundana. Rencananya hari ini kami ingin melakukan promosi kesehatan tentang bahaya narkoba. Tadi saya lihat mbaknya lagi pada ngumpul di sini, jadi siapa tahu mbaknya bersedia. Bagaimana mbak? Mau mbak ya? Boleh. Kita waktunya sebentar ya. Kita waktunya sebentar, ikut kita. Boleh ya. Mari mbak, sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kita meminta waktunya sebentar ya. Perkenalkan, nama saya Santi Setiawati dan ini rekan saya Nexopa Sokaria. Kami dari mahasiswi Universitas Medika Suherman dari Prodi Kebidanan. Kami di sini akan melakukan promosi kesehatan tentang bahaya narkoba, penggunaan bahaya narkoba ya. Sebelumnya di sini kita ada leaflet yang akan dibagikan terlebih dahulu. Ini saya serahkan kepada rekan saya ya. Terima kasih Ibu Santi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nexopa. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi dari leaflet yang tadi dibagikan sama rekan saya. Sebelumnya, di sini ada yang tahu narkoba itu apa? Apa yang udah tahu nggak? Belum. Apa sih narkoba itu? Nah, di sini ada narkoba ya, atau narkotika, sejenis narkotika, psikotropika dan obat-obat lainnya yang terlarang. Adalah suatu zat yang berbahaya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan ketergantungan bagi penggunaannya. Nah, apa sih yang akan membahayakan pada kesehatan kita? Bahaya narkoba untuk kesehatan yang pertama di sini ada dehidrasi. Kenapa bagi pengguna narkoba dapat menyebabkan dehidrasi? Karena narkoba yang disalahgunakan dapat menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit pada tubuh yang menggunakan narkoba tersebut, sehingga berakibat badan mengalami kekurangan cairan atau yang disebut dehidrasi. Yang kedua, adanya halusinasi. Halusinasi ini adalah suatu efek yang alami bagi pengguna narkoba. Seperti biasanya halusinasi ini berjenis narkoba seperti ganja ya, yang akan menyebabkan gangguan kecemasan atau depresi kepada penggunanya. Di poin yang ketiga, adanya mengganggu kualitas hidup. Tidak hanya bagi tubuh ya, menggunakan narkoba itu akan mempengaruhi kepada kualitas hidup kita. Narkoba berdampaknya bagi kualitas hidup seseorang, yaitu contohnya seperti kesulitan berkonsentrasi saat bekerja, terjerat masalah keuangan karena menggunakan narkoba tersebut akan terjerat masalah keuangan kita seperti itu karena penggunaannya mungkin ya. Di poin keempat, di sini ada kerusakan otak secara permanen. Kenapa narkoba bisa menyebabkan kerusakan otak kita secara permanen dari penggunanya? Karena narkoba itu akan memaksa otak untuk bekerja atau berpikir lebih cepat, sehingga dia menekan saraf pusat yang akan menyebabkan ketenangan pada kita. Nah, yang kelima ada kematian. Kenapa bisa menyebabkan kematian? Bagi pengguna narkoba yang menggunakan narkoba secara berlebihan atau melewati batas, itu akan menyebabkan overdosis sehingga akan menyebabkan kematian.
Jadi penggunaan narkoba itu sangat berbahaya untuk kesehatan fisik maupun mental kita ya. Apalagi bagi penerus bangsa seperti kita ini yang masih muda-muda nih, akan tergerogoti oleh zat-zat yang akan menghancurkan generasi muda, generasi bangsa seperti itu. Jika hal tersebut dibiarkan saja akan berdampak hilangnya suatu generasi. Adapun di sini tips-tips hindari narkoba. Yang pertama adalah kenali diri sendiri. Setiap orang harus bisa mengenali diri sendiri. Yang pertama, mengenali diri sendiri itu contohnya seperti kita memikirkan tujuan hidup kita ke depannya mau seperti apa. Masa kita mau mempunyai tujuan hidup menggunakan salah satu narkoba kan tidak ya. Makanya yang pertama di sini ada kenali diri sendiri. Yang kedua, selektif dalam bergaul. Kenapa selektif dalam bergaul ini menjadi tips hindari narkoba? Karena biasanya narkoba itu berpengaruh pada orang-orang di sekitar kita. Sepertinya kita berteman dengan siapa, apakah itu baik atau buruk, seperti itu. Lakukan kegiatan positif. Lakukan kegiatan positif ini contohnya olahraga, seperti itu, bekerja. Jadi melakukan hal-hal yang positif ya. Yang keempat adanya jangan coba-coba. Jadi misalkan kita tuh tahu nih ada narkoba teman kita atau menggunakan narkoba nih, kita pengen coba-coba nih, atau kita lagi depresi atau bagaimana, kita mau coba-coba menggunakan narkoba tersebut. Terus jangan lari dari masalah. Kenapa jangan lari dari masalah? Contohnya kita kan punya masalah nih, depresi, stres kayak gitu. Jadi jangan menghindari masalahnya menggunakan narkoba tersebut ya. Jadi ya bereskan masalah yang apapun yang kita punya gitu. Jangan menggunakan sama sekali narkoba ini, mencobanya. Yang terakhir adanya bentengi diri dengan agama, karena agama itu akan jika kita buat iman, kita juga tidak akan mencoba untuk coba-coba menggunakan narkoba seperti itu. Yang pertama di sini adalah kenali diri sendiri. Di sini ada yang tahu nggak cara mengenal diri sendiri kita itu seperti apa? Saya Kak. Ya, apa saja Mas? Pertama, menyadari siapa kamu sebenarnya atau bukan siapa yang kamu inginkan. Oke. Dua, fokus dan kuasai apa kelebihan yang kamu miliki. Ya. Terus, tiga, lakukan apa yang kamu suka. Oke. Empat, rutin mengevaluasi diri. Terus yang terakhir, Ya. selalu berpikir positif dan memandang segala dengan terbuka. Oh iya. Terus. Baik, terima kasih ya Mas atas jawabannya. Mungkin saya di sini akan sedikit menambahkan ya. Untuk mengenali diri sendiri itu memang tadi 5 poin tersebut yang Masnya sebutkan ya. Setiap orang itu memangnya harus mengenali diri sendiri. Yang pertama itu harus mempunyai tujuan hidup. Tujuan hidup ini kita mau seperti apa ke depannya kayak gitu. Kebutuhan jasmani, rohani kita harus dipikirkan. Dari situ kita akan mengenali diri sendiri kita itu seperti apa ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya Kak, saya mau tanya gimana sih cara penanganan orang yang sudah kecanduan narkoba? Makasih. Baik Mbak, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan jawab ya. Cara mengobati orang yang sudah kecanduan narkoba, yang pertama tahapannya konsultasikan terlebih dahulu kepada dokter atau melakukan pemeriksaan yang bertujuan untuk mengetahui efek samping apakah sudah berat atau belum nih yang dirasakan oleh si pengguna tersebut. Nah yang kedua biasanya ada tahapan detoksifikasi. Tahapan ini si pengguna ini harus berhenti menggunakan jenis narkoba tersebut ya. Dan biasanya dokter membantu meningkatkan gejala ini dengan memberikan obat. Selain itu, di samping ini si pasien itu harus minum banyak air yang makanan bergizi untuk mengembalikan kondisi tubuh. Yang ketiga, adanya stabilisasi. Pada tahapan stabilisasi ini biasanya sudah melewati tahapan detoksifikasi ya Mbak. Di sini bertujuannya untuk pemulihan jangka panjang. Biasanya dokter memberikan dengan resep dokter. Terus pada tahapan ini biasanya rencana si pasien ke depan ini harus sudah dipikirkan, sudah dijelaskan oleh dokter, atau disebutnya rehabilitasi ya. Yang terakhir adanya pengolahan aktivitas. Jika si pasien sudah keluar ya, dilakukannya rehabilitasi. Si pencandu ini pada tahapan terakhir ini yang Mbak harus sangat penting, dukungan keluarga itu sangat penting, dukungan pertemanan. Kenapa sangat penting? Karena masih harus dipantau atau diawasi apanya, pergaulannya, pertemanannya, gitu, aktivitas sehari-harinya. Karena biasanya jika tidak dipantau seperti itu, si pengguna ini suka pergaulannya kan tidak mungkin tidak tahu ya kita seperti apa yang biasanya kecanduan lagi seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sekian dari saya, pemaparan dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selebihnya saya kembalikan ke rekan saya lagi.
Baik, terima kasih terhadap rekan saya yang sudah memaparkan materi ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih juga buat semuanya yang sudah hadir di sini atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tim Respati Polrestabes Surabaya menangkap sejumlah pemuda yang tengah pesta narkoba Jumat malam. 270 butir pil koplo yang disimpan di... Dua wanita muda yang menjadi pengedar narkoba kelas kakap berhasil diringkus aparat reserse narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Selasa sore dengan barang bukti sabu dan pil ekstasi senilai 740.